ternyata ada pertemuan antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Wah, seru. Nah, menarik ini kan. Teman lama katanya. Dan kemudian menetapkan untuk kita impor sekitar 3 juta ton lagi beras dari terutama Vietnam dan Thailand. Soal bantuan langsung beras ini, BLT beras ini, beliau katakan bahwa ini melestarikan kemiskinan. Seharusnya kan jangan kita beri terus. Kalau saya melihat ini pasti 01 dan 03 harus siap-siap dengan manuver Gibran yang pasti akan ofensif lagi seperti kemarin gitu. Ya, ini mungkin yang perlu saya sorot kembali nih sebenarnya data-data yang diungkapkan oleh PPATK ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ya, di mana ketuanya adalah Ivan Yustiavandana, namanya agak susah makanya saya perlu lihat ya. Itu kan berapa kali mengungkapkan data-data yang menarik ya pemirsa. Misalnya yang terakhir adalah ada transaksi mencurigakan sebesar 51 triliun ya dari 36, dari 100 caleg ya yang terdaftar di KPU. Nah, ini kan sebenarnya sebuah bola panas yang dilempar oleh Pak Ivan ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang menarik dan yang fenomenal nih menurut saya itu adalah ada data sebesar 1036, berapa persen gitu ya, dana proyek strategis nasional tahun 2023 yang sudah terrealisasi. Nah, itu berdasarkan data pemerintah tuh diperkirakan yang terrealisasi itu 1.500 triliun. Nah, 36, lebih persennya itu ternyata masuk kantong aparatur sipil negara dan politisi. Ya. Nah, ini kan menunjukkan pemirsa bahwa ternyata korupsi masih sangat marak dan ternyata terjadi di proyek strategi nasional. Nah, kalau kita lihat tahunnya ya, tahun 2023, kemarin. Nah itu pasti ya bisa diduga ya, walaupun kita belum ada bukti ya bisa diduga itu dalam rangka mobilisasi dana untuk pemilu 2024, baik legislatif maupun capres ini kan. Karena kalau kita lihat jumlahnya itu bisa mencapai, kira-kira diduga mencapai 500 triliun. Nah itu kemarin kan pada debat capres ketiga kan anggaran pertahanan. Itu kan 700 triliun ya selama 4 tahun ya. Kurun waktu 4 tahun ini dalam 1 tahun terkumpul 500 triliun ya. Jadi ini jumlah fenomenal yang ternyata diduga untuk mobilisasi dana pemilu. Itu harus dibahas nggak tuh Mas? Besok ini kan menyangkut juga soal korupsi juga nggak nih? Sayangnya udah dibahas di debat pertama ya. Tapi saya mengangkat ini karena ini kan sebuah sebenarnya ini fenomena yang umum ya dan terjadi setiap pemilu ya. Jadi kalau kita lihat di pemilu ini bukan hal yang baru Mas Anibal. Iya. Karena ya itu tadi tujuan dari dana yang di belakang layar ini dan saya yakin itu pasti tidak masuk APBN atau sistem negara itu ya supaya istilahnya kalau istilah ilmu politik tuh membentuk patronase ekonomi. Jadi dana patronase ekonomi ini ya antara politisi, pejabat ASN, kemudian semua tokoh figur yang influential yang tidak masuk dalam sistem. Nah tentu saja kan kalau masuk dalam APBN itu kan pasti akan masuk radar dan bisa diaudit oleh BPKP sebagai audit internal atau BPK sebagai audit eksternal kan. Tapi ini ternyata kan jumlahnya dari data PPATK kan terbukti ya. Cuman ya itu tadi. Kenapa tidak ada tidak pernah ada follow up, tidak pernah ada tindak lanjut. Malah justru kemarin ini ketua PPATK itu didoxing, dia
dibongkar, misalnya dia belum LHKPN-nya belum dilaporkan, terus kemudian padahal dia punya mobil mewah ABCD, bahkan termasuk dia punya ya urusan rumah tangga kan juga dibongkar juga gitu. Jadi ini kayaknya banyak yang tersentuh anunya. Oh iya, sangat tersentuh sekali Mas Hannibal. Jadi kan yang saya lihat bola panas yang coba dilempar oleh Ketua PPATK ini nggak bersambut. Karena ya itu tadi tidak ada aparat penegak hukum yang menindaklanjuti. Kan harusnya kalau dalam sistem sekarang kan dilaporkan ke Bawaslu. Tapi sebenarnya Pak Ivan sudah melaporkan tuh ke aparat penegak hukum, katanya ke KPK, ke jaksa, dan ke polisi. Tapi ya responsnya normatif tuh dari penegak hukum. Kami harus mempelajari, kami harus menyelidiki terlebih dahulu. Tapi ya itu tadi, waktu berjalan tidak ada tindak lanjut gitu kan. Ya saya rasa sih ini memang implikasi dari sistem yang sudah terkooptasi sih Mas. Sudah berurat berakar. Sudah terkooptasi oleh money politics ini sehingga akhirnya ya saling menyandera nih antara para elit politik dan aparat penegak hukum melalui dana-dana yang patronase ekonomi ini. Ya karena itu tadi, melalui dana patronase ekonomi ini kan lebih leluasa tuh untuk mempengaruhi kebijakan publik yang menguntungkan penguasa dan pengusaha. Kemudian juga untuk jual beli jabatan. Kalau dalam kajian yang Mas Wisnu pelajari tentang kebijakan publik, yang sebenarnya kayak gini ini gangguan terhadap good governance dan sebagainya itu seperti apa ya model-model uang tak jelas kayak gini ini? Ya ini yang merusak tata kelola ya, good governance di sebuah negara. Karena idealnya kan kalau kita mau jadi negara maju, itu kita harus membangun sistem tata kelolanya, institusinya harus dibangun. Yang terpenting adalah terutama pembangunan aparat penegak hukum yang bersih. Ya, itu yang polisi, utama ya, jaksa, hakim. Tapi kan dalam perjalanan waktu kita lihat semuanya ada masalah ya, harus kita akui ya. Ada hakim yang ditangkap, kemudian ada polisi juga yang bermasalah, ada jaksa juga, kasus Pinangki kan kita pernah alami. Jadi ini kan menunjukkan bahwa memang tidak ada usaha serius nih dari elit politik untuk membangun institusi, terutama di sistem penegakan hukum, dan juga yang paling penting di birokrasi, Mas. Karena kan birokrasi juga penting yang menentukan budget, alokasi anggaran di APBN. Ini kan muara-muaranya kan kalau kita lihat indikasinya adalah ya itu tadi proyek strategis nasional yang nilainya fenomenal sampai 1.500 yang harus bertanggung jawab atau yang harus mengendalikan sebenarnya siapa? Kan yang mengkoordinir harusnya kepala negara ya, karena kan dia mungkin ada trias politika antara yudikatif, legislatif sama eksekutif, tapi kan dia sebagai kepala negara kan posisinya lebih tinggi ya. Cuman tapi dia justru kayak misalnya di Undang-Undang KPK justru yang memotori untuk melemahkan KPK dengan segala macam ini justru Pak Presiden. Itu dia, makanya kan banyak kritik dari akademisi, dari civil society ya, bahwa terjadi pelemahan inisiatif pemberantasan korupsi. Dan kembali lagi ke dugaan korupsi proyek strategis nasional, itu menciptakan biaya ekonomi yang tinggi. Jadi incremental capital output ratio yang kemarin pada saat diskusi dengan Bang Faisal disebutkan, itu Indonesia nilainya di atas 6 tuh, bahkan sempat 7. Nah kalau angka 7 itu besar, tidak kompetitif dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, bahkan Filipina. Filipina kan negara yang dari segi pendapatan per kapita itu kan sebenarnya masih di bawah kita sedikit ya. Tapi ternyata ekspornya lebih kecil. Nah ini kan berarti menunjukkan bahwa pembangunan di era Presiden Joko Widodo masih boros ya, dan biaya tinggi.
Dan itu biaya tinggi itu kan karena ada permainan money politicsnya juga, dan terbukti kan PSN tersebut gitu. Itu yang paling fenomenal. Nah, ini mungkin kita kembali lagi nih, kita sudah membahas mengenai dinamika politik, kita kembali ke tema debat pada Capres, tema debat keempat nih. Jadi kalau kita lihat ya pemirsa, kan tema debatnya adalah pangan, energi berkelanjutan, sumber daya alam, agraria, masyarakat adat dan desa. Ini sekali lagi KPU tolong kenapa tetap dipertahankan cara-cara seperti ini ya. Jadi sebenarnya cara-cara gimana? Cara-cara terlalu format debat ya. Lihat aja tuh temanya, sampai saya nggak hafal ya. Temanya begitu banyak apalagi capresnya kan. Jadi ini tentu saja sangat tidak efisien ya. Dan ini sebenarnya sudah dikritik oleh tim pemenangan 03 tuh, Pak Andi Wijayanto kan menyarankan seperti yang saya sarankan tuh, bahwa format debatnya bisa 15 menit presentasi, kemudian diskusi. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri kan juga mengkritik ya format debatnya ini ya, walaupun mungkin lebih ditonjolkan kepada terlalu personal. Tapi sebenarnya dia juga ada poin yang penting, dia menyorot soal format debat ini. Tapi ya lagi-lagi Ketua KPU tetap kekeh ya mempertahankan format debat yang tidak efisien, protokoler, dan penuh dengan gimmick. Ya, dan terlalu banyak tema yang kita bahas ini kan. Iya, jadi kalau saya lihat pemirsa dari segi temanya ini mungkin yang punya kekuatan itu Pak Muhaimin Iskandar